Halo Sobat Ilmu Giziku, kembali lagi di Baso, bahas soal. Di video kali ini kita mau bahas soal mengenai pembahasan soal cerdas gizi ilmu giziku. Soal yang akan kita bahas yaitu mengenai soal dietetik. So, mari kita simak dan bahas soal berikut ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notif loncengnya. Soal nomor 1. Suatu metode pemecahan masalah gizi yang sistematis yaitu A. Proses asuhan gizi dan terapi terstandar. B. Proses asuhan gizi terstandar. C. Proses asuhan gizi klinik. D. Proses asuhan klinik terstandar. Atau E. Proses asuhan gizi. Jawabannya yaitu B. Proses asuhan gizi terstandar. Proses asuhan gizi terstandar atau PAGT adalah suatu metode pemecahan masalah gizi yang sistematis dalam menangani problem gizi, sehingga dapat memberikan asuhan gizi yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi. Oke, soal nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan proses asuhan gizi terstandar yaitu A. Intervensi. B. Pengkajian gizi. C. Data biokimia. D. Monef. E. Diagnosis gizi. Jawabannya yang bukan merupakan proses asuhan gizi yaitu C. Data biokimia. Proses asuhan gizi terstandar yaitu mengukur struktur dan kerangka kerja yang konsisten sehingga setiap pasien yang bermasalah gizi akan mendapat 4 langkah proses asuhan gizi, yaitu pengkajian gizi, diagnosis gizi, intervensi, serta monitoring dan evaluasi gizi. Next, soal nomor 3. Berikut ini yang tidak perlu dikaji pada tahap pengkajian gizi yaitu A. Data biokimia. B. Pemeriksaan fisik. C. Antropometri. D. Riwayat makan. Atau E. Riwayat pribadi keluarga. Jawabannya yaitu E. Riwayat pribadi keluarga. Dalam pengkajian gizi, tahapan yang perlu dikaji diantaranya yaitu antropometri, data biokimia, fisik klinis, dan riwayat makan pasien. Next, soal nomor 4. Terdapat 3 kelompok masalah yang dinamakan domain. Kode pada domain asupan yaitu A. NI, B. NC, C. NB, D. NK, atau E. ND. Jawabannya yaitu A. NI. NI yaitu nutrition intake atau domain intake yang digunakan dalam diagnosis gizi untuk mengetahui masalah gizi dalam hal intake atau asupan makannya. Soal nomor 5. Terdapat 3 kelompok masalah yang dinamakan domain. Kode pada domain yang berkaitan dengan kebiasaan yaitu A. NC, B. NI, C. NK, D. NB, atau E. ND. Jawabannya adalah D. NB. NB yaitu nutrition behavior atau domain perilaku yang digunakan dalam diagnosis gizi untuk mengetahui masalah gizi dalam hal perilaku atau kebiasaan makan serta aktivitas pasien. Nomor 6. Pernyataan pada diagnosis gizi terdiri dari PES. PES sendiri mempunyai kepanjangan yaitu A. Problem, Epid, Sign, dan Symptoms. B. Problem, Epidemiologi, Sign, dan Symptoms. C. Problem, Etiologi, Sign, and Symptoms. D. Problematika, Epidemiologi, Sign, dan Symptoms. Atau E. Problematika, Epidemiologi, dan Sign. Jawabannya adalah C. Problem, Etiologi, Sign, dan Symptoms.
Dalam menentukan diagnosis gizi, terdapat susunan kalimat, yaitu yang pertama, problem. Problem adalah masalah gizi yang ditemukan, sedangkan etiologi adalah penyebab dari masalah gizi tersebut yang penting diketahui untuk menentukan intervensi gizi, mengatasi akar masalah atau meminimalisir sign and symptoms. Sedangkan sign and symptoms adalah tanda atau gejala dari masalah gizi tersebut. Oke, selanjutnya nomor 7. Pada pernyataan PES dalam diagnosis gizi, kaitan antara etiologi dan symptoms yaitu A. Berkaitan bila, B. Dikaitkan dengan, C. Ditandai dengan, D. Dihubungkan dengan, atau E. Berkaitan dengan. Jawabannya adalah C. Ditandai dengan. Oke, sebelum ke pembahasannya, kita lanjut dulu nomor 8 untuk mengetahui nanti contoh kalimatnya seperti apa ya Sobat Ilmu Giziku. Oke, nomor 8, pada pernyataan PES dalam diagnosis gizi, kaitan antara problem dan etiologinya yaitu A. Berkaitan dengan, B. Dihubungkan dengan, C. Ditandai dengan, D. Berkaitan bila, atau E. Dikaitkan dengan. Jawabannya yaitu A. Berkaitan dengan. Oke, kali ini pembahasan untuk nomor 7 dan 8. Contoh penggunaan kata tersebut dalam diagnosis gizi, contohnya yaitu misal, inadequate oral intake berkaitan dengan mual muntah, ditandai dengan hasil recall yang kurang dari kebutuhan. Seperti itu ya Sobat Ilmu Giziku. Baik, nomor 9. Serangkaian aktivitas spesifik dan berkaitan dengan penggunaan bahan untuk menanggulangi masalah yaitu A. Diagnosis gizi, B. Monef, C. Pengkajian gizi, D. Evaluasi, atau E. Intervensi. Jawabannya yaitu E. Intervensi. Intervensi gizi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi masalah gizi yang ditemukan pada pasien. Selanjutnya nomor terakhir yaitu nomor 10. Makanan yang memiliki tekstur mudah dikunyah, ditelan, dan dicerna termasuk dalam makanan A. Biasa, B. Lunak, C. Cair, D. NGT, atau E. Saring. Jawabannya adalah B. Makanan lunak. Makanan lunak biasanya digunakan pada sebagian besar pasien rumah sakit yang memiliki masalah pencernaan karena adanya demam, mual, ataupun muntah. Karena tekstur makanan lunak yang cocok untuk kondisi pasien tersebut. Nah, begitulah teman-teman pembahasan soal dietetik kali ini dalam sesi Baso. Sampai jumpa di bahas soal berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan dengan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu mulai dari gizi. Saya Salsabila Alfionita dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa.